Selamat datang di podcast Waskito. Transformasi Waskita Dari kita untuk kita for better Waskita. Semangat pagi. Kembali lagi bersama saya Gilang di podcast segmen Ini Toh Kita. Kali ini saya ditemani sama co-host. Perkenalin diri dulu dong. Halo, saya Betari dan semangat pagi semuanya. Nah, kira-kira kita di sini mau ngobrolin tentang apa sih, Mas? Oke, Mbak. Jadi pada hari ini tuh kita akan bahas tentang value stream booster. Nah, Mbak nih udah pernah dengar belum nih value stream booster? Aku belum kebayang sama sekali terkait value stream booster itu apa. Oke, value stream booster ini merupakan salah satu aspek yang ada di PMO 2. Nah, kira-kira kan Mbak tadi belum kebayang ya, Mbak. Mungkin aku jelasin sedikit kali ya. Value stream booster ini sendiri adalah sebuah inovasi dari Waskita. Dia itu fungsinya untuk memberikan early warning system yang dimiliki oleh Waskita Karya. Nah, di sini nanti jadi Waskita Karya itu bisa mengetahui dan memperkirakan setiap kegiatan yang ada di proyek. Lalu nanti dari pusat bisa mengetahui, belum banyak loh perusahaan konstruksi yang bisa punya early warning system seperti ini, Mbak. Duh, kayaknya keren banget nih Mas Gilang. Nah, apalagi aku dengar-dengar juga kita kedatangan narasumber pada hari ini. Beliau ini telah mempelopori inovasi yang ada di Waskita Karya. Betul. Ya Mas Gilang ya. Nah, tanpa berpanjang lebar lagi, kita akan bersama-sama mengeksplorasi yaitu value stream booster. Karena beberapa insan Waskita masih banyak yang belum mengerti ya Mas ya terkait value stream booster ini apa. Pada hari ini kita kedatangan Bapak Priyadi Yogantiara Ferry atau biasa kita kenal dengan Bapak Ferry. Beliau selaku Wakil Kepala Divisi Produksi di Waskita Karya. Selamat pagi Bapak. Selamat datang Pak. Selamat pagi. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk join berbagi bareng-bareng di podcast Ini Toh Kita dari Divisi Transformasi. Ya. Oke, Bapak, sebelum kita memasuki pertanyaan-pertanyaan dan kita ingin mengeksplorasi ya Mas Gilang terkait inovasi yang telah dikembangkan oleh Pak Ferry. Aku pengen kita berdua sebenarnya pengen tahu tentang Pak Ferry sendiri, latar belakangnya itu apa aja Pak? Oke, baik. Jadi sekilas ya saya sebagai engineer ya, terutama di Waskita, backgroundnya di engineer sipil. Sebelum berpindah tugas di produksi operasional excellence, saya ditugaskan di divisi QSHE CE. CE di sini ya Center of Excellence, karena mungkin Waskita harus terus bertransformasi untuk menjadi lebih baik lagi. Akhirnya ada istilahnya penggabungan ya antara Center of Excellence dengan divisi produksi. Sehingga di sini saya saat ini per Juli tahun kemarin ditugaskan di divisi produksi dan operasional excellence. Mungkin kita langsung aja nih Pak masuk ke pertanyaan yang udah banyak mungkin yang pengen tahu, cuma dengar-dengar sepintas tentang value stream booster ini sendiri Pak. Nah, boleh Pak dijelasin dulu apa sih Pak latar belakang dari program value stream booster ini sendiri? Oke. Ya, ini yang menarik ya. Ini merupakan tantangan bagi saya juga sebetulnya. Jadi sejauh ini saya lebih lama berkutatnya di bagian engineering, terutama di pelaksanaan di lapangan. Kemudian berpindah tugas harus menggabungkan antara engineering dan pengendalian proyek. Nah, dari sini akhirnya saya coba mempelajari ya apa saja sih yang selama ini terjadi di pengendalian proyek. Nah, di saat kita udah sering ikut Radirtas, kemudian rapat-rapat produksi, itu seperti harus sesuatu kita rubah ini. Kita harus mau bertransformasi. Nah, ini latar belakang yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah saya juga mempelajari data-data historis audit dari eksternal, terutama e-cover itu dari report di 31 Januari ya 2024. Di situ juga tertulis bahwa dalam pengendalian proyek harus melibatkan unsur BIM, Building Information Modeling. Sehingga disitulah juga akhirnya saya capture juga. Berarti BIM ini harus kita gabungkan ini sebagai pengendalian proyek. Kemudian yang ketiganya
data-data yang ada di Waskita nih, sumber data atau big data yang sudah dilakukan oleh teman-teman proyek. Contohnya bahwa ternyata aktivitas seperti BIM, kemudian JIS, SAP, LPS, dan sumber data lain itu tim proyek sudah melakukan. Berangkat dari situ dan berpikir saya sudah lama juga belasan tahun sebagai orang proyek, cenderung tidak mau ada hal baru yang menjadi beban tambahan di proyek. Sehingga saya harus berpikir, wah dari 3 latar belakang itu saya harus menggabungkan nih, mengintegrasikan ke dalam suatu inovasi sistem sehingga kita akan lebih awal, lebih dini mengetahui apa sih permasalahan proyek ini sehingga kita akan lebih cepat untuk membuat suatu keputusan. Nah, dari latar belakang itu akhirnya saya mencoba berinovasi terkait dengan sistem ini. Pengintegrasian ini saya namakan Value Stream Booster atau lebih dikenalnya VSB gitu ya. Nah, harapannya tim proyek dari menerapkan VSB ini terutama sebagai PM, kemudian kasih teknik, kasih adcon, kemudian kalau yang di bisnis unitnya itu ya kabak pengendalian ya, dia akan lebih cepat, lebih awal mendeteksi terkait permasalahannya di proyek sehingga membuat keputusan jadi lebih cepat. Dan itu bukan lagi asumsi-asumsi tapi based on data-data yang semua saya collect diintegrasikan menjadi satu sistem VSB ini. Nah, kita sudah tadi mendengarkan banyak banget panjang lebar terkait VSB atau Value Stream Booster ya Pak ya. Dan di sini juga penasaran lagi apa sih Pak penjelasan dari program dari Value Stream Booster sendiri Pak? Oke, terkait dengan penjelasan Value Stream Booster ini ya, ini memang inovasi sistem yang terintegrasi tadi. Jadi saya mengintegrasikan antara data-data semua yang ada di Waskita, terutama tadi ada BIM, ada JIS, ada LPS juga, kemudian sumber data yang lain, report-report yang sesuai prosedur. Nah, secara digital itu kita integrasikan. Kemudian dari sisi pengendaliannya untuk proyek, saya mengacu ke PMBOK. Jadi kerangka acuan Project Management Body of Knowledge. Kira-kira itu yang jadi dasar teorinya dari data-data big data yang ada di Waskita, kemudian dari teorinya PMBOK muncullah VSB ini. Sehingga dari VSB ini kita bisa monitoring, karena tampilannya supaya lebih mudah, saya coba visualisasikan seperti grafis. Ibaratnya ada grafis-grafis saham itu ya kan, orang mudah ya kalau melihat grafis saham, kapan harus beli, kapan harus dijual dan lain sebagainya. Sehingga dari situ kita mampu memonitor lebih cepat, lebih awal. Nah, monitoring apa saja. Jadi terutama monitoring terkait dengan progres, kemudian terkait dengan cash in cash out, terkait dengan over volume, terkait dengan reason not complete-nya karena apa. Nah, itu kita bisa jadi lebih awal mengetahui. Karena lebih awal mengetahui, keputusannya akan jauh lebih cepat. Itu terkait dengan VSB. Sehingga dari sini VSB itu akan lebih transparan. Jadi datanya ya memang apa adanya, transparan sekali, kemudian juga lebih efektif dan sangat realisasinya itu sesuai dengan potretnya kondisi proyek. Jadi dinamika atau dinamisnya perkembangan proyek itu terrecord dalam visual grafis tersebut. Oke Pak, mungkin insan Waskita juga udah mulai kebayang nih Pak tentang Value Stream Booster ini dari penjelasan Bapak tadi. Tapi pasti nih Pak, mereka belum benar-benar mengerti. Apalagi tadi Bapak sempat mention sedikit tentang data, tentang grafis. Pertanyaan selanjutnya tuh Pak, gimana sih Pak cara baca analisis dari Value Stream Booster ini sendiri Pak? Jadi terkait cara membaca Value Stream Booster ini, karena tadi saya udah sampaikan secara visual grafisnya ya, ada sekitar 10 visualisasi grafis di sini. Jadi yang pertama itu terkait ada EAC, Estimate at Completion, kemudian monitoring lahan dan utilitas project,
habis itu grafik historical ya, nilai earn value dan nilai realisasi biaya yang aktual terjadi di project. Kemudian grafik komparasi tagihan bruto dan termin, grafik komparasi cash in cash out, terus komparasi rencana volume BOQ dengan BIM yang tadi disampaikan bahwa ada BIM yang harus kita integrasikan dengan pengendalian. Kemudian grafik komparasi volume progress LPS nih, last planner system, atau teman proyek lebih mengenalnya Microsoft Project lah. Padahal sementara itu lebih kita kenal di dunia Lean Construction disingkatnya LPS ya. Kemudian progress model BIM sendiri untuk mengetahui seperti apa sih yang nanti konstruksi akan kita bangun ya. Kemudian foto udara atau ortofoto untuk di proyek. Yang terakhir video drone, ini yang biasa kalau ada kunjungan tamu atau kita rakor sering ditampilkan terkait video drone. Nah, dari data-data 10 itu informasinya jadi up to date datanya dengan kondisi proyek-proyek. Setiap proyek hanya dengan melihat secara digital kita jadi tahu, oh potret proyek mana, mau infra 1, infra 2, infra 3, building, kita jadi tahu seperti apa sih update dari kondisi proyek tersebut. Kemudian kita juga bisa memprediksi dari visualisasi grafik itu apakah proyek ini akan berpotensi cost overrun, time overrun, atau over volume. Kemudian apakah cash flow-nya akan membaik atau memburuk, kita akan lebih awal mendeteksi. Itulah kenapa VSB ini sebagai early warning system, atau kita lebih menyingkatnya EWS VSB. Jadi seperti itu, kita nggak mendadak taunya di belakangan, lebih awal kita jadi lebih tahu. Itu kira-kira cara melihat visualisasi grafiknya seperti apa. Mas Gilang, semakin kesini sebenarnya saya semakin mengerti VSB itu apa. Dan Bapak, saya penasaran juga gimana sih Pak, sejauh mana juga implementasi VSB yang ada di Waskita Karya. Dan yang pastinya kita berdua dan insan Waskita juga penasaran manfaat dari VSB itu apa Pak? Oke. Jadi manfaat dari VSB ini, sebelum ke arah manfaat, sebetulnya saya mau menceritakan sedikit terkait historisnya dulu, bahwa sampai VSB ini bisa diterapkan di proyek-proyek. Jadi ada beberapa tahapan pengembangan VSB ya. Nah ini di bulan September ya, itu seingat saya sekitar tanggal 19 September 2024, implementasi VSB ini kita sosialisasikan di seluruh insan Waskita, terutama proyek-proyek, kemudian kabak pengendalian kita undang. Saat itu acara juga dibuka oleh dirut kita, Pak Oho, kemudian di akhir acara ditutup oleh Pak Wiwi sebagai Direktur Keuangan. Nah setelah itulah baru kita menerapkannya di mana? Untuk mengawali kita di 14 proyek-proyek yang dinilai strategis atau proyek-proyek backbone. Kemudian setelah di proyek backbone kita coba melakukan pelatihan dan pendampingan di beberapa proyek selain 14 proyek tadi. Kemudian kita melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seperti apa sih implementasi VSB, dampaknya terhadap proyek yang menerapkan ini. Kemudian dari situ kita ternyata bisa menarik kesimpulan ini. Wah ini kalau saya sebagai PM ini sangat penting karena benar-benar kita mampu mendeteksi lebih awal bahwa kita harus seperti apa sih dengan setiap periode, apakah mingguan atau tengah bulan bahkan akhir bulan, kita jadi tahu action plan ke depan apa. Kemudian bahkan recovery plan-nya seperti apa. Setelah recovery plan kita jadi tahu, akhirnya decision makingnya jadi tahu. Karena di dalam VSB ini kita jadi tahu reason not complete-nya itu akibat apa sih. Karena kebanyakan kalau saya melihat dari perkembangan di lapangan, teman-teman tuh seperti belum ada guidance. Artinya guidance yang jelas. Terlihatnya bekerja tapi ternyata malah pekerjaan itu tidak terlalu berdampak untuk mempercepat atau meningkatkan
progres di lapangan. Istilahnya ada activity tapi malah itu sifatnya lebih sebagai supporting saja, bukan untuk mendapatkan suatu progres atau pendapatan usahanya di situ. Nah, kemudian dari situ setelah September kita terapkan di triwulan keempat. Yang proyek-proyek backbone tadi kita coba evaluasi, ternyata dari proyek itu jadi lebih efektif dan efisien. Memang benar kita jadi lebih tahu lebih awal tadi. Oh, penyebabnya ini, kemudian action plan dan recovery plan-nya kita jadi tahu. Karena cukup dengan ngeklik saja di program itu sudah muncul breakdown-nya. Kita look ahead plan atau kita ke depan, mau 3 bulan ke depan, mau seminggu ke depan, atau 1 bulan ke depan harus seperti apa, di situ sudah muncul pekerjaan-pekerjaan, itemnya apa saja. Nah, inilah yang keuntungannya ya VSB itu. Jadi nggak lagi kita seperti memprediksi tanpa ada guidance seperti itu. Kemudian untuk target di 2025 otomatis yang di tahun lalu masih 14 proyek ya yang efektif menerapkan, kita 2025 ini targetnya minimal 80% seluruh proyek-proyek di Waskita sudah menerapkan. Artinya harapan saya, kemudian juga mungkin harapan dari seluruh manajemen di Waskita ya, dengan menerapkan ini kita menjadi kontraktor lebih lean construction dan dapat tercapai operasional unggul tadi. Menarik banget ya, karena sudah banyak banget hal-hal yang Bapak udah bisa share nih, apalagi tentang value stream booster. Kami berdua jadi lebih jelas mengetahui tentang program-program inovasi apa yang ada di Waskita Karya. Terakhir mungkin nih Pak, apa sih Pak yang sebenarnya benar-benar jadi visi nih nanti mau dicapai sama VSB ini sendiri di Waskita Karya? Baik, kalau terkait dengan visi dari VSB sendiri ini yang membackground atau latar belakangnya saya membaca dari pilar transformasi Waskita. Dari pilar transformasi itulah yang akhirnya saya menerjemahkan harus ada suatu visi yang kita jadikan inovasi sebagai implementasi visi tersebut. Muncullah inovasi VSB ini dari Divisi Produksi Operasional Excellence. Nah, kemudian inisiasi ini memang inisiasi mengintegrasikan dari data-data yang sudah ada di Waskita. Jadi bukan suatu hal yang baru sebetulnya. Tapi yang menjadi baru ini memang VSB-nya saja sebagai tools dalam pengendalian. Kemudian dari pilar penyehatan Waskita tadi secara integrasi bertujuan ke arah operasional unggul. Dari sinilah diharapkan mampu untuk menunjukkan kinerja solid dari Waskita Karya sehingga terjadi peningkatan EBITDA serta efisiensi operasional yang optimal. Kemudian manajemen receivable, payable, inventory dapat dikelola dengan baik. Selain itu juga seperti strategi pengelolaan cash conversion cycle ya, lebih efektif, mendukung untuk likuiditas perusahaan. Kemudian memperkuat daya saing dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban serta mengembangkan bisnis di Waskita Karya. Selain itu juga VSB itu diharapkan menjadi katalis dalam mendorong transformasi budaya kerja yang lebih digital. Sistem ini mengedepankan standar konsistensi yang lebih detail dalam proses kerja, meningkatkan keakuratan data tadi karena memang datanya secara digital, kemudian lebih cepat dalam mengambil keputusan, menciptakan peluang untuk berinovasi berkelanjutan dalam jangka panjang. Kemudian juga selain itu VSB ini mempunyai visi yang sangat penting bahwa akan membangun fondasi yang kuat bagi insan-insan Waskita ya, terutama mengembangkan SDM-nya dan budayanya secara digital. Tujuannya untuk memberikan pengendalian proyek menjadi lebih baik serta penguatan peran di GRC-nya. Seperti itu, karena
Ini nanti juga akan ada semacam grafik berupa kuadran gitu, ada 4 kuadran. Disitulah sebuah indikator journey to excellent. Apakah itu kita masih berada di suatu tempat yang sama dengan sebelumnya, atau kita sudah berhasil bertransformasi menjadi operasional unggul tadi. Kira-kira itu. Oke Bapak, terima kasih banyak Bapak sudah sharing, karena pembahasan hari ini berisi banget ya Berisi Mbak. banget, jadi lebih tahu terkait value stream booster sendiri ya Mas ya. Karena kan beberapa insan waskita juga masih banyak yang belum tahu Pak pastinya terkait value stream booster. Iya, terima kasih Bapak sudah hadir di segmen podcast Waskitalk Ini Talk Kita. Semoga segmen ini dapat memberikan pembelajaran, pengetahuan baru, wawasan baru, dan juga semoga insan waskita terus semangat untuk mencoba value stream booster ini, dan value stream booster ini bisa terus membawa keperbaikan untuk waskita karya. Dan yang pastinya Mas, kita jadinya tahu kan proses sampai tujuan adanya value stream booster yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ferry. Terima kasih Bapak sebelumnya. Dan semoga ini menjadi pembelajaran juga untuk kita semua, menjadi pengetahuan yang lebih dalam lagi terkait value stream booster yang ada di Waskita Karya ya, insan kita. Terima kasih juga untuk insan kita yang sudah ngedengerin podcast pada hari ini, dan sampai jumpa di podcast Ini Talk Kita selanjutnya.